Pengembang perusahaan juga melakukan penggalian yang ekstrim. Hati Bai Mai gemetar. Dia mengerti kata-kata Carrie. Orang ini pasti berpikir bahwa setidaknya ada beberapa satpam di sini, dan tidak ada orang di sekitar. Ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh. Tapi ketika dia datang, dia menemukan bahwa hanya ada satu satpam, jadi dia merasa tidak puas. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata ini, jadi dia hanya bisa tertawa 2 kali sebagai jawaban dan bersikap biasa saja menutupi kegugupannya. Carrie memandang penjaga keamanan yang berdiri tak bergerak di sampingnya, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba berteriak kembali. Mereka melihat serangga putih seukuran teripang dewasa tiba-tiba dibor dari rambut di atas kepala satpam. Serangga itu berwarna putih dan gemuk. Bagian mulut yang besar ditutupi dengan gigi hitam yang patah dan merah dan putih. Hal-hal terlihat sangat menjijikkan. Setelah cacing keluar dari kepala penjaga keamanan, tiba-tiba cacing itu memutar tubuhnya seperti ikan mas, dan terbang ke udara, terbang ke tangan Carrie. Carrie menyeret serangga gemuk itu dengan satu tangan dan mengelusnya dengan penuh kasih dengan tangan lainnya. Dan serangga itu berguling-guling di telapak tangannya, membuat suara mencicit aneh. Carrie berkata sambil membelai, "Aku tahu kamu belum kenyang, jangan khawatir, hanya ada yang ini hari ini, dan aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan besok." Segera setelah itu, cacing itu menggeliat lagi dan tertawa seperti tikus. Carrie mengangkat kepalanya, menatap Bai Mai dan Mike, terkekeh, dan berkata pada serangga itu, "Keduanya bukan makananmu, ini teman-temanku. Kami akan bermain-main, tidur nyenyak besok, itu akan membuatmu kenyang." Ketika Bai Mai dan Mike mendengar ini, mereka menyadari bahwa cacing gemuk itu ingin memakan mereka berdua, dan mereka tiba-tiba merasa menggigil di punggung mereka. Melihat Carrie mengambil serangga itu ke dalam pelukannya, Bai Mai bergegas ke topik dan bertanya, "Aku tidak tahu kenapa Tuan Carrie memintaku untuk datang selarut ini, ada apa?" Carrie tersenyum muram, dan berkata, "Tuan Tua Sucipto meneleponku lagi hari ini, dan aku bisa mendengar bahwa dia sangat marah. Aku tidak sabar untuk menemukan master tersembunyi di kota ini dan kemudian bergegas." Saat dia berkata lagi, "Aku pandai membunuh orang, tapi aku tidak pandai menemukan orang, jadi aku hanya mencari jarum di tumpukan jerami. Aku benar-benar tidak tahu bahwa tahun monyet dapat menemukan anak itu, jadi aku harus bertanya kepada Tuan Bai Mai. Tuan, bagaimanapun juga, jika kamu bisa mencubit, kamu pasti akan menemukan petunjuk yang lebih relevan." Bai Mai bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang mencari seseorang?" Carrie tertawa dan berkata, "Tuan Tua Sucipto menelepon dan memberitahu saya beberapa informasi baru. Anak itu berumur kira-kira 25 tahun, dan jika umurnya baru 30 tahun. Dia sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Sang Ren di antara para ninja Jepang, dan kemungkinan besar orang tersebut adalah keturunan Indonesia Jepang. Dia tidak memberitahumu tentang petunjuk ini?" Bai Mai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Sucipto belum menghubungiku selama 2 hari terakhir." Carrie mengangguk, dan berkata, "Konon orang ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan cucu perempuan Tuan Sucipto. Mungkin mereka adalah pasangan kecil yang bahagia. Aku ingin membawa cucunya untuk disiksa dan meminta kejelasan, tetapi lelaki tua itu takut dengan serigala dan harimau di belakang, dan tidak ada yang bisa memindahkan cucunya sekarang, jadi aku tidak dapat menemukan titik terobosan sekaligus. Jadi aku ingin Tuan Mai memeriksa sepanjang baris ini untuk melihat apakah kamu, seorang guru yang mahir dalam meramal dan Feng Shui, dapat menemukan petunjuk." Berbicara tentang ini, Carrie menghela nafas dan berkata, "Tuan Bai Mai, kita harus bekerja sama untuk mencari tahu dan membunuh orang itu secepat mungkin, sehingga kita bisa kembali ke rumah kita dan mendapatkan istirahat yang sehat secepat mungkin. Kalau begitu,
Aku juga bisa menyelesaikan misi kedua keluarga Sucipto lebih awal dan mendapatkan uangnya kembali ke Inggris, dan kamu juga bisa kembali ke Amerika Serikat lebih cepat. Dalam hati Baim, ada 10.000 alasan yang membuatnya tidak mau bekerja sama dengan orang jahat seperti itu. Tapi dia tidak berani menyinggung pihak lain, jadi dia mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Kami berdua memiliki kekuatan masing-masing dan kami dapat saling belajar melalui kerja sama." Iya, Carrie tersenyum tipis dan berkata, "Dalam hal ini, Tuan Mai akan menemukan cara untuk mendekati gadis itu, ayo besok. Aku akan mengirimkan alamatnya melalui SMS nanti." "Baik." Baim Mai mengangguk dan bertanya, "Aku tidak tahu apakah Master Carrie punya yang lain?" "Tidak." Carrie tersenyum dan berkata, "Mengenai masalah ini, Tuan Baim Mai telah bekerja sangat keras untuk melakukan perjalanan, juga karena kamu khawatir percakapan di antara kita akan didengar oleh orang lain. Jadi tolong jangan pedulikan orang tua itu." Baim Mai mencibir dalam hatinya, apakah dia masih bisa melihat pikiran Carrie? Orang ini sama sekali tidak khawatir percakapan itu akan didengar oleh orang lain. Dia ingin memanggil dirinya sendiri dan menggunakan penjaga keamanan sekarang untuk menunjukkan sedikit kekuatan padanya. Namun, dia tidak berani menyinggung Carrie, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Carrie serius. Kamu juga bertanggung jawab atas Tuan Sucipto, aku sangat mengerti." Setelah berbicara, Baim Mai bertanya lagi, "Tuan ingin kembali ke kota? Jika kamu melakukannya, aku akan meminta cucu buyutku untuk memanggil mobil. Kita bisa kembali bersama. Jika Master Carrie tidak ingin berjalan dengan kita, kita dapat memanggil mobil terpisah." "Tidak dibutuhkan." Carrie menunjuk ke mayat di tanah dan mencibir, "Darah orang mati adalah hal yang baik untukku. Aku dapat mengambil kesempatan untuk menyempurnakan senjata ajaib. Jika seperti ini, sungguh sia-sia Tuan Baim Mai. Kembalilah dulu." Baim Mai terkekeh dan melengkungkan tangannya. Jika ini masalahnya, orang tua itu akan kembali lebih dulu. Carrie tersenyum dan berkata dengan suara cemberut, "Tuan Mai, kamu sangat terikat untuk menemukan seseorang, jadi jangan tunda kesempatanku untuk menjadi kaya." Hati Baim Mai menegang, dan dia buru-buru berkata, "Guru, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, dia berkata kepada Mike yang berwajah pucat, "Mike, selamat tinggal pada Master Carrie." Mike pulih dan buru-buru membungkuk dan berkata, "Selamat tinggal Master Carrie." Carrie tersenyum dan mengangguk sedikit. Baim Mai buru-buru membawa Mike dan berjalan keluar kuburan. Berjalan ratusan meter, Mike merendahkan suaranya dan berkata, "Kakek." Baim Mai segera menegur dengan suara rendah, "Jangan katakan apa-apa, ayo pergi dulu." Mike menutup mulutnya dengan bijak. Apa yang dia lihat dan dengar barusan menumbangkan pemahamannya tentang dunia selama lebih dari 20 tahun, dan membuatnya sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan saat berjalan, dia merasa kakinya sedikit lemah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan. Atas permintaan Baim Mai, Mike tidak langsung memanggil taksi. Kakek dan cucu berjalan jauh bersama sampai mereka mencapai jalan sebelum mencapai untuk menghentikan taksi yang lewat. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Mike meringkuk di kursi di satu sisi, seolah dia baru saja sakit parah. Baim Mai juga sangat tidak nyaman, merasakan di dalam hatinya, sepertinya kunjungan ke Indonesia ini benar-benar sebuah kesalahan. Aku berpikir untuk menemukan peluang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.